Kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Nah, di soal nomor 6 itu soalnya dalam bentuk bahasa Inggris yang kalau kita artikan, masalah kelangkaan dan kebijakan harga minyak goreng sudah muncul sejak akhir 2021. Padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya hingga Maret 2022. Kelangkaan minyak goreng masih ditemukan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan cara yang A. Pemerintah membeli minyak goreng di pasaran untuk mengurangi jumlah minyak goreng yang beredar. Yang B. Pemerintah menyalurkan minyak goreng secara gratis kepada masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan daya beli untuk kebutuhan yang lainnya. Yang C. Pemerintah menjual minyak goreng kepada konsumen dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Dan yang D. Pemerintah membeli minyak goreng di pasaran untuk mengurangi jumlah minyak goreng yang beredar. Kalau untuk jawaban A sama jawaban D, itu masalah yang terjadi adalah kelebihan minyak goreng. Maka yang A sama yang D itu salah. Tinggal jawaban B sama jawaban C. Kalau yang B, pemerintah menyalurkan minyak goreng secara gratis. Nah, penyaluran minyak goreng secara gratis itu kurang tepat karena akan menyebabkan terjadinya peningkatan daya beli terhadap barang yang lain. Sehingga akan terjadi masalah untuk barang yang lain. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, yaitu pemerintah menjual minyak goreng kepada konsumen dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Maksudnya adalah pemerintah memberikan subsidi konsumen tadi. Oke, kita ke soal yang nomor 7. Data jenis usaha, suku bunga, dan tingkat pengembalian sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 jenis usaha. Yang pertama itu ada catering, sablon, dan laundry. Bunga modalnya 12% untuk catering, 12% untuk salon, dan 12% untuk laundry. Nah, tingkat pengembalian untuk catering itu 15%, sablon 10%, dan laundry 12%. Berdasarkan tabel di atas, maka kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Nah, jawaban untuk nomor 7 adalah yang A, yaitu membuka usaha catering berpotensi menguntungkan karena hasil yang diharapkan lebih besar dari tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga catering itu 12%. Nah, pengembalian atau imbalan yang diharapkan itu 15%. Kalau yang sablon sama laundry itu salah untuk jawaban B, C, dan D. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Fungsi konsumsi Habibie ditunjukkan dengan persamaan C sama dengan 100.000 tambah 0,80 Y dalam rupiah. Besarnya konsumsi Habibie apabila memiliki tabungan sebesar 120 adalah. Nah, ini merupakan soal isian singkat. Jadi kita disuruh menghitung berapa besarnya konsumsi Habibie jika diketahui nilai konsumsinya sama nilai tabungannya. Nah, untuk mengetahui besarnya konsumsi, maka kita terlebih dahulu mengetahui berapa besarnya pendapatannya Habibie. Nah, untuk mengetahui besarnya pendapatan Habibie, kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan C tambah S. Nah, Y ini merupakan pendapatan, C itu merupakan konsumsi, dan S merupakan tabungan. Nah, karena konsumsinya sudah diketahui sama tabungan, tinggal kita masukkan angkanya. Nilai konsumsi itu 100.000 tambah 0,80 Y. Sedangkan nilai S atau savingnya 120.000. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Y bisa dijumlahkan dengan positif 0,80 Y. Positif 0,80 Y pindah ke kiri, maka dia bernilai negatif. Maka Y dikurang 0,80 Y. Sama dengan 100.000 ditambah 120.000. Y ini sama dengan 1, maka 1 kurang 0,80 sama dengan 0,20 Y. 100 tambah 120 sama dengan 220.000. Maka Y sama dengan 220.000 dibagi dengan 0,20 sama dengan 1.100.000. Nah, sekarang kita sudah mengetahui besarnya pendapatan si Habibie 1.100.000. Nah, pendapatan Habibie sebesar 1.100.000, ditabungnya 120.000, maka berapa yang bisa dikonsumsi? Yang bisa dikonsumsi sebesar 980. Atau boleh kita substitusi nilai Y ini ke persamaan C 100.000 tambah 0,80 Y. Ganti nilai Y ini dengan 1.100.000, maka hasilnya sama dengan 980. Oke ya, nomor 8. Kita ke soal yang nomor 9. Perhatikan beberapa pernyataan tentang indeks harga di bawah ini. Nah, pernyataan di atas yang benar adalah angka indeks harga dapat dijadikan standar atau pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Nah, ini benar mengenai indeks harga. Yang nomor 2, angka indeks harga menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar-pasar primer. Nah, di sini salahnya adalah pasar-pasar primer.
Kalau pasar-pasar primer itu merupakan indeks harga pedagang besar, maka yang nomor 2 itu salah. Untuk segala opsi jawaban yang ada angka 2 salah, maka jawaban A itu salah, jawaban C juga salah. Selanjutnya nomor 3, indeks harga merupakan petunjuk atau indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara umum. Nah, ini benar. Indeks harga pedagang besar dapat memberikan gambaran atau tren dalam perdagangan di tingkat eceran. Nah, ini bukan di tingkat eceran, tapi di tingkat harga pasar. Maka yang ada angka 4 juga salah. Yang poin kelima, indeks harga konsumen adalah ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Maka ini betul. Maka jawaban yang benar itu adalah 1, 3, dan 5. Nah, di sini tidak ada satupun jawaban yang benar. Silahkan dikoreksi kembali kalau saya salah. Tapi sepanjang pengetahuan saya, ini tidak ada jawaban yang benar. Kita ke soal yang nomor 10. Al-Quran menjelaskan bahwa sikap dan perilaku terhadap orang lain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Bunyi ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan pentingnya hal tersebut adalah, nah, ini sudah saya bikinkan suratnya beserta ayat. Untuk nomor 10 itu jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Yang mana artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, supaya kamu mendapat rahmat di sini adalah kata kuncinya untuk soal nomor 10. Kalau kita hidupnya bersaudara, artinya kita berdamai, maka rahmat Allah itu akan mengalir. Tapi kalau kita hidupnya tidak baik atau menjalin hubungan tidak baik, maka tidak terjadi nama pertumbuhan ekonomi. Kita contohkan pemilik warung dengan konsumen, misalkan ketika si konsumen dengan pemilik warung terlibat konflik yang tidak baik, maka tentu kedua belah pihak tidak saling menyapa dan tidak terjadinya transaksi ekonomi. Nomor 11, investasi adalah bagian dari muamalah maliyah, sehingga Islam menganjurkan dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru. Hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah, nah, untuk soal nomor 11, untuk opsi A sampai D itu sudah saya bikinkan artinya. Maka untuk soal nomor 11, jawaban yang tepat adalah yang nomor opsi D. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim membelanjakan uangnya untuk keluarganya dan dia menyongsongkannya, maka itu sedekah baginya. Artinya di sini ketika seorang tadi belanja, maka dapat membuka peluang baru untuk orang lain. Atau ketika dia menyongsongkan atau menyisihkan uang sebagian untuk istrinya, maka istrinya bisa membuka usaha baru. Sesuai dengan perintah soal nomor 11, maka jawaban yang tepat adalah yang D.